kita masuk dalam penerapan logika matematika dalam kehidupan, ada lebih baiknya kita mempelajari apa itu logika matematika. Apa itu logika matematika? Logika merupakan studi penalaran atau reasoning, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi, bukan dengan perasaan atau pengalaman. Pelajaran logika fokus pada hubungan antar penyataan dan pernyataan atau statement. Logika matematika adalah subjek dalam matematika yang mempelajari tentang cara kerja penalaran manusia. Pelajaran di dalam subjek ini berupa pemecahan masalah, pernyataan majemuk, dan berkuantor, seperti cara menentukan penalaran yang tepat dengan penalaran yang tidak tepat. Logika matematika adalah subjek dalam matematika yang mempelajari tentang cara kerja penalaran manusia. Pelajaran di dalam subjek ini berupa pemecahan masalah, pernyataan majemuk, dan berkuantor, seperti cara menentukan penalaran yang tepat dengan penalaran yang tidak tepat. Kemudian ada jenis kalimat. Pada dasarnya, pernyataan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka adalah suatu kalimat lengkap yang belum pasti kebenarannya, sehingga masih perlu dibuktikan. Misal, kalimat maaf, saya terlambat karena terjebak macet, merupakan kalimat terbuka, karena belum bisa dipastikan apakah benar dia terlambat karena terjebak macet atau karena alasan lain, misalnya bangun kesiangan. Kemudian jenis pernyataan yang merupakan kebalikan dari kalimat terbuka adalah kalimat tertutup. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah bisa dipastikan nilai kebenarannya. Misal, kalimat dari Candi Borobudur terletak di Magelang, Indonesia, merupakan kalimat tertutup karena kita sudah memastikan kebenarannya. Contoh lainnya adalah bilangan 2 merupakan bilangan prima genap atau 4 kali 6 sama dengan 20, karena kita sudah mengetahui nilai kebenarannya. Kemudian ada preposisi. Preposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak dapat bernilai keduanya sekaligus. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenaran. Selanjutnya ada negasi. Negasi adalah suatu preposisi lain yang didapat dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada preposisi semula, atau dapat disebut juga kebalikan atau lawan dari suatu preposisi. Negasi sering juga disebut ingkaran. Ingkaran adalah kebalikan nilai dari pernyataan semula. Ingkaran dapat disimbolkan dengan ingkaran P. Kemudian ada tabel kebenaran negasi. Jika P itu 1, maka ingkaran P sama dengan 0. Jika P 0, maka ingkaran P 1. Artinya, jika suatu pernyataan P bernilai benar, maka negasinya adalah bernilai salah. Begitu pula sebaliknya, yaitu jika suatu pernyataan P bernilai salah, maka negasinya akan bernilai benar. Contoh, suatu pernyataan P, semua murid suka matematika, maka negasi dari pernyataan P adalah ada murid yang tidak suka matematika. Dari berikutnya yaitu tentang konjungsi. Apa sih yang dinamakan dengan konjungsi itu? Nah, konjungsi merupakan suatu pernyataan P dan Q yang dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan yang dilambangkan dengan V terbalik, sehingga akan membentuk pernyataan majemuk P dan Q yang disebut dengan konjungsi yang dilambangkan dengan P dan Q. Ketika konjungsi digunakan, maka dua proposisi akan menjadi satu proposisi yang disebut sebagai proposisi majemuk. Definisi konjungsi.
Kata hubung dan dalam konjungsi dapat diganti dengan kata tetapi, sehingga, meskipun, maupun, dan kemudian selama artinya tetap sama. Nilai kebenaran proposisi majemuk yang dihubungkan oleh konjungsi bergantung pada nilai kebenaran masing-masing proposisi tunggal pembentuknya, yaitu mengikuti ketentuan P akan bernilai benar jika kedua proposisi P dan Q bernilai benar. Nah, berikut tabel kebenaran konjungsi. P dilambangkan sebagai pernyataan pertama. Q dilambangkan sebagai pernyataan kedua. Dan pada tabel kebenaran konjungsi ini, lambang D yaitu true atau bernilai benar, dan F yaitu false yang menyatakan nilai salah. Untuk pernyataan satunya bersifat true, pernyataan kedua true, maka akan menghasilkan proposisi bernilai benar. Untuk pernyataan satunya bernilai true dan pernyataan dua false, maka nilai proposisi akan bernilai false. Untuk pernyataan satu bernilai false dan pernyataan dua bernilai true, maka proposisi yang dihasilkan akan bernilai false. Dan untuk pernyataan satu bernilai false dan Q bernilai false, maka proposisi yang dihasilkan akan bernilai false. Maka dapat kita simpulkan bahwa konjungsi hanya akan bernilai true jika kedua pernyataan P dan Q bernilai true. Selain dari itu, akan bernilai false. Misalnya, jika salah satu atau kedua pernyataan itu salah, maka konjungsinya juga akan bernilai salah. Contohnya, jika P menyatakan bahwa 8 adalah bilangan genap, dan Q menyatakan bahwa 8 adalah bilangan cacat, maka proposisi yang akan kita hasilkan yaitu P dan Q menyatakan bahwa 8 adalah bilangan genap dan bilangan cacat. Maka akan bernilai benar, karena yang kita ketahui bahwa 8 memang betul sebagai bilangan genap dan 8 termasuk jadi bilangan cacat. Lalu, untuk contoh berikutnya, contoh konjungsi dengan nilai kebenaran benar. Jika pernyataan satu, yaitu P menyatakan ayam adalah hewan unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan pernyataan 2, Q menyatakan bahwa itik adalah hewan unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur, maka proposisi yang akan dihasilkan P dan Q menyatakan bahwa ayam dan itik adalah hewan unggas yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pernyataan ini benar karena ayam memang kembang biak dengan cara bertelur, begitu juga dengan itik. Lalu untuk contoh yang berikutnya, yaitu contoh konjungsi dengan nilai kebenaran salah. Di sini dinyatakan bahwa pernyataan satu, yaitu P, menyatakan bahwa Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, dan pernyataan Q Selanjutnya yaitu disjungsi. Apa itu disjungsi? Operator logika yang digunakan dalam logika proposisi dan logika predikat adalah untuk menggabungkan dua pernyataan. Disjungsi adalah logika matematika yang membandingkan dua objek. Disjungsi dicirikan dengan kata atau dan dilambangkan dengan tanda seperti dalam kurung atau V. Suatu pernyataan P dan Q dapat digabungkan dengan menggunakan kata hubung atau sehingga membentuk pernyataan majemuk P atau Q yang disebut disjungsi yang dilambangkan dengan P, V, Q atau P atau Q. Adapun definisi dari disjungsi yaitu jika P dan Q adalah proposisi, maka P atau Q adalah sebuah proposisi pula yang disebut sebagai disjungsi atau disjunction dari P dan Q. Dan nilai kebenaran dari P atau Q adalah false pada saat P dan Q kedua-duanya bernilai false. Dan P atau Q akan bernilai true
bila salah satu atau keduanya dari P dan Q bernilai true. Selanjutnya tabel kebenaran dari disjungsi. Jika P bernilai true dan Q bernilai true, maka P atau Q akan bernilai true. Jika P bernilai true dan Q bernilai false, maka P atau Q bernilai true. Jika P bernilai false dan Q bernilai true, maka P atau Q bernilai true. Jika P bernilai false dan Q bernilai false, maka P atau Q bernilai false. Keterangan dari tabel tersebut yaitu P itu adalah pernyataan 1, Q pernyataan 2, P disjungsi Q atau P atau Q, T sama dengan true, F sama dengan false. Dapat kita simpulkan dari tabel kebenaran yaitu bahwa disjungsi hanya akan bernilai false jika kedua pernyataan P dan Q bernilai false. Atau dapat dikatakan juga untuk setiap proposisi dikonjungsikan dengan nilai suatu kebenaran true, maka nilai kebenarannya kembali ke proposisi tersebut. Kita masuk ke contoh soal. Jika P sama dengan hari ini adalah hari Selasa, Q sama dengan hari ini hujan, maka P atau Q sama dengan hari ini adalah hari Selasa atau hari ini hujan. P atau Q bernilai false. Bernilai false di sini yaitu kebalikan dari P atau Q. Sehingga P atau Q akan bernilai false apabila harinya bukan hari Selasa, yaitu kebalikan dari P, dan pada hari ini tidak hujan, yaitu kebalikan dari Q. Dan pernyataan tersebut akan bernilai true apabila harinya adalah hari Selasa atau apabila harinya hujan. Contoh selanjutnya itu contoh disjungsi dengan nilai kebenaran benar atau true. Insinyur H. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Indonesia. Atau pernyataan kedua yaitu Indonesia adalah nama sebuah kota. Kita dapat menjawabnya dengan menguraikan kedua pernyataan tersebut. Kita cari nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Pernyataan pertama yaitu Insinyur H. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Indonesia. Pernyataan tersebut bernilai benar atau true. Karena dapat kita ketahui Presiden Indonesia ke-7 sekarang yaitu Insinyur H. Joko Widodo. Dan untuk pernyataan kedua yaitu Indonesia adalah nama sebuah kota, pernyataan tersebut bernilai salah karena Indonesia adalah nama sebuah negara, bukan kota. Jadi, disjungsi pernyataan majemuk Insinyur H. Joko Widodo adalah Presiden ke-7 Indonesia atau Indonesia adalah nama sebuah kota bernilai benar atau true. Seperti pada tabel kebenaran, jika salah satu pernyataan bernilai true, maka P atau Q bernilai true. Contoh yang terakhir yaitu contoh disjungsi dengan nilai kebenaran salah. Indonesia merupakan negara dengan 4 musim atau Indonesia terletak di benua Eropa. Kita uraikan kedua pernyataan tersebut. Nilai kebenaran dari pernyataan pertama adalah salah, yaitu Indonesia merupakan negara dengan 4 musim. Karena Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Nilai kebenaran dari pernyataan kedua juga bernilai salah, yaitu Indonesia terletak di benua Eropa. Karena Indonesia bukan terletak di benua Eropa, melainkan terletak di benua Asia. Sehingga disjungsi pernyataan majemuk Indonesia merupakan negara dengan 4 musim atau Indonesia terletak di benua Eropa adalah salah atau bernilai false. Kita masuk ke penjelasan implikasi. Implikasi adalah logika matematika yang ditandai dengan data.
Pertama, tentukan nilai kebenaran setiap implikasi berikut ini. 4 setengah sama dengan 4, jika dan hanya jika 16 log 4 sama dengan setengah. X kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar real jika dan hanya jika X kuadrat dikurang 4x sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Jawab, misalkan P sama dengan 16 pangkat setengah sama dengan 4, dan Q 16 log 4 sama dengan setengah, maka P 16 pangkat setengah sama dengan 4 bernilai benar. 4 sama dengan setengah bernilai benar. Karena P dan Q bernilai benar, maka P jika dan hanya jika Q benar. P, misalkan P sama dengan X kuadrat dikurang 4X sama 3 sama dengan 0, jadi akar real. Q sama dengan X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0, itu menjadi akar real. Maka P sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar yang bernilai benar dengan simbol B. Dan Q X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0 tidak mempunyai akar yang bernilai salah. Karena P bernilai benar sedangkan Q bernilai salah, maka P jika dan hanya jika Q salah. Halnya dalam disjungsi, konjungsi, dan implikasi. Dalam implikasi kita sering menjumpai kalimat yang berbeda. Px jika dan hanya jika Q, atau P jika dan hanya jika Q X. Dengan Px dan Qx merupakan kalimat-kalimat terbuka. P dan Q merupakan pernyataan terbuka. Kalimat terbuka Px jika dan hanya jika Q, atau P jika dan hanya jika Qx dapat diubah menjadi P implikasi yang bernilai benar atau salah dengan cara menentukan nilai-nilai X pada kalimat terbuka Px atau Qx. Untuk lebih jelasnya, simaklah contoh soal 5. Contoh soal 2. Carilah nilai-nilai X agar kalimat berikutnya implikasi yang bernilai benar. 3X dikurang 4 sama dengan 2X tambah 2, jika dan hanya jika 6 adalah bilangan genap. Jawab, kalimat 3X dikurang 4, 2X tambah 2, jika dan hanya jika 6 adalah bilangan genap, dapat dituliskan dalam bentuk Px jika dan hanya jika Q. Dengan Px, 3X dikurang 4 sama dengan 2X tambah 2 merupakan suatu kalimat terbuka. Q sama dengan 6 adalah bilangan genap merupakan suatu pernyataan. Agar kalimat 3X dikurang 4 sama dengan 2X tambah 2 jika dan hanya jika 6 adalah bilangan genap menjadi implikasi yang bernilai benar, maka kalimat terbuka Px sama dengan 3X dikurang 4 sama dengan 2X tambah 2 haruslah diubah menjadi pernyataan yang benar. Sebab pernyataan I sudah jelas bernilai benar, dalam perhatikan tabel nilai kebenaran implikasi di atas. Nilai X yang menyebabkan kalimat terbuka Px sama dengan 3X dikurang 4 sama dengan 2X tambah 2 jadi pernyataan yang benar adalah himpunan penyelesaian dari kalimat terbuka itu, yaitu untuk X sama dengan 6. Jadi, kalimat 3X dikurang 4 sama dengan 2X tambah 2 jika dan hanya jika 6 adalah bilangan genap menjadi implikasi yang bernilai benar untuk X sama dengan 6. Dan penjelasan implikasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami untuk materi berikutnya. Selanjutnya yaitu implikasi. Teman-teman juga membantu menentukan kebenaran berdasarkan pemikiran yang logis. Ada yang disebut dengan implikasi. Implikasi digagas oleh seorang epistemologis dan ahli logika asal Amerika yang bernama Friedrich Wilhelm Leibniz. Implikasi pada tahun 1932 dengan tujuan untuk membuktikan bahwa fakta dari suatu proposisi bukan hanya sekadar benar dan salah, namun juga ada keterkaitan konsekuensi di dalam kalimatnya.
Implikasi dalam logika adalah hubungan antara dua proposisi, di mana proposisi yang kedua adalah konsekuensi dari proposisi yang pertama. Pada implikasi memakai dua kata konektif jika dan maka, yang disebut sebagai antecedents atau penyebab dan consequence atau akibat. Implikasi memiliki bentuk umum yaitu jika P maka Q, di mana P adalah proposisi pertama yang menjadi syarat, sedangkan Q adalah proposisi kedua yang menjadi konsekuensi dari proposisi pertama. Dan tanda panah menunjukkan hubungan sebab akibat atau dalam kalimat dapat digunakan sebagai kata jika dan maka. Di dalam aplikasi dapat dilihat pada contoh kalimat berikut. Jika kalian mendapat gerhana, maka lakukanlah sholat dan berdoalah hingga selesai fenomena itu. Ini telah disebut bahwa implikasi menggunakan dua kata konektif, yaitu kata jika dan kata maka. Dari kalimat tersebut, dikeluarkan bahwa pada kata konektif pertama yaitu kata jika dan dilambangkan dengan P sebagai pernyataan antecedents atau penyebab, di mana P-nya adalah kalian mendapat gerhana. Pada kata konektif kedua yaitu kata maka yang dilambangkan dengan Q sebagai konsekuensi atau akibat, di mana Q-nya adalah lakukanlah sholat dan berdoalah hingga selesai fenomena itu. Kalian lakukanlah melaksanakanlah sholat dan berdoa sampai fenomena tersebut selesai. Merupakan suatu kalimat yang bernilai benar, salah, namun tidak bebas. Akan membuat pernyataan. Bahwa salah, jika dan hanya jika sebab bernilai benar, namun akibat bernilai salah. Selain itu, implikasi bernilai benar. Berikut ada beberapa contoh lain dari kalimat proposisi implikasi. Pertama yaitu, jika besok cerah, maka kami akan pergi ke pantai. Kalimat itu merupakan kalimat proposisi yang bernilai benar. Sebab, jika besok hari tidak cerah, maka mereka tidak akan pergi ke pantai. Itu yang kedua, yaitu jika banyak minum air putih, maka tubuh akan sehat. Yang ketiga, jika sudah sembuh, maka saya akan masuk sekolah. Yang keempat, jika motornya sudah tidak ada, maka paman telah pergi bekerja. Terakhir, jika belajar dengan giat, akan mendapat nilai bagus saat ujian. Penerapan logika matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Logika matematika adalah sebuah cabang matematika yang merupakan gabungan dari ilmu logika dan ilmu matematika yang memberikan landasan tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan dengan nilai kebenaran true dan nilai kebenaran false. Ilmu logika matematika dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan beberapa permasalahan. Salah satunya untuk menyelesaikan soal-soal dalam tes potensi akademik atau TPA. Dalam TPA, terdapat satu jenis soal yang memerlukan kemampuan berlogika, yaitu soal penalaran logis. Berikut contoh logik soalnya beserta penyelesaiannya menurut logika matematika. Jika saya ke kampus, saya akan bertemu Heru dan Joni. Hari ini saya ke kampus. Simpulan yang tepat adalah A. Saya dan Heru bertemu Joni. B. Saya bertemu Heru karena Joni tidak ke kampus. C. Saya ke kampus untuk bertemu Heru dan Joni. D. Saya akan bertemu Heru dan Joni. E. Saya, Heru, dan Joni bertemu di kampus. Penyelesaiannya, soal ini bisa diselesaikan dengan metode penarikan kesimpulan modus ponens. Soal tersebut memiliki dua pernyataan, yaitu pernyataan pertama, jika saya ke kampus, saya akan bertemu Heru dan Joni. Pernyataan kedua, hari ini saya ke kampus. Kedua pernyataan tadi apabila ditulis dalam kalimat logika matematika adalah sebagai berikut. Premis 1, di mana P jika Q, maka premis kedua adalah P. Berdasarkan metode penarikan kesimpulan modus ponens, jika diketahui premis 1 adalah P jika Q dan premis 2 adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Jadi apabila kesimpulan tersebut dibuat dalam bentuk kalimat, maka kesimpulannya adalah saya akan bertemu Heru dan Joni, sehingga jawaban yang benar adalah D. Contoh penerapan logika matematika dalam teknologi informasi dan komputer antara lain. Logika matematika memiliki peran penting dalam bidang elektronika dan komputer, semisal dalam pembuatan PLC atau Programmable Logic Controller, yang merupakan suatu unit khusus dibuat untuk pengontrol berbasis mikroprosesor yang memanfaatkan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi dan untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi, semisal logika sequencing, pewaktu atau timing, pencacahan atau counting, dan aritmatika guna untuk mengontrol mesin-mesin dalam industri. Penerapan logika matematika dalam ilmu komputer digunakan sebagai dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa perangkat lunak, sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, dan lainnya yang mempergunakan logika secara intensif. Salah satu contoh yang populer adalah sistem digital, yaitu bidang ilmu yang didasari oleh logika untuk membuat gerbang logika atau logic gates, dan arsitektur komputer sebagai inti mikroprosesor, otak komputer atau central processing unit. Logika informatika di dalam ilmu teknologi informasi berperan sangat penting dan hampir selalu kita temui dalam pengembangan hardware maupun software. Contohnya, dalam pengembangan di bidang software, hampir setiap bahasa pemrograman menggunakan dan menerapkan prinsip-prinsip logika. Oleh karena itu, logika informatika bagi dunia teknologi informasi merupakan dasar-dasar bagaimana sebuah hardware atau software itu dibuat. Perkembangan terakhir ilmu logika adalah logika fuzzy, atau di Indonesia disebut logika kabur atau logika samar. Implementasi logika fuzzy dapat ditemui pada pengatur suhu udara AC, mesin pengunci, dan kulkas lainnya.